Itu kalau kita mandi itu sekalian wudhu itu gimana, Ustaz? Ya itu nanti yang Apa mandi penting, dulu? ya Hah? sebenarnya sudah lewat itu kan. Udah lewat ya? Sudah Saya lewat. belum. Ya. Tapi nanti Oh iya. di besok tuh ada diulangi lagi itu. Oh gitu ya. Ya. Di judul yang Hmm. tadi itu mandi sekali. Maksudnya mandi Heeh. sama wudhu sekaligus. Oh Ya, itu biasanya nanti ya Rasul itu ya. Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau mandi itu, ya mau mandi itu dia bersih bersih dulu, apa Mm-mm. namanya, zakarnya Mm-mm. dibersihkan, terus baru apa namanya bersihkan tangannya wudhu. Sudah wudhu kakinya tidak ya, terus diguyur kepalanya ke seluruh badannya baru kakinya. Ya dengan begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Salam. wudhu sekaligus mandi, atau mandi mandi besar sekaligus wudhu, gitu ya. Oh, iya. Oh, itu. Oh jadi pelajarannya udah lewat tuh ya, Handi. Ya udah lewat dan akan diulangi lagi. Iya iya. Terus berulang-ulang ya. Ya, Kalau kita mandi sama perempuan tuh nggak boleh, Ustaz ya? Satu kamar mandi. ya nggak boleh. Boleh. Tapi kan pakai bahasa. Ya pakai basahan misalnya nggak apa-apa kalau Iya. pakai basahan. Ya, kalau yang tadi itu mandi dengan suami. Ya, ada hikmah Boleh. apa di balik itu? Mm-mm. Ada hikmah di balik itu. Dengan begitu memupuk keharmonisan Iya. antara suami dan istri. Iya. Iya. Gitu ya. Yang belum pernah mandi bareng dengan suaminya dicoba. Udah nggak ada Ustaz. Udah dulu udah lah udah. Wah luar Dulu biasa. iya. Iya kalau masih ada suami dulu ya suka mandi bareng lah. Ya, nyari lagi ya. Nyari suami Hah? lagi. Nyari suami lagi. Waduh. Udah enggak? Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Boleh. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Salam. Begitu. kalau hari Jumat kan ada mandi besar ya buat laki-laki karena mau ke masjid. Ya, kalau bagi perempuan apakah ada mandi besar juga? Ya sunnah. Sunnah ya? Sunnah. Ya karena selama ini saya setiap hari Jumat itu selalu mandi besar gitu. Ya sunnah. Sunnah. Iya, jadi emang ada itunya ya Ustadz ya? Ada. Sunnah. Sunnah itu. Mandi besar hari Jumat itu sunnah. Laki perempuan sunnah. Iya. Niatnya niat. Ya, Ya niat mengikuti niat sunnah. iya, Mandi mandi sunnah. besar. Ya mandi. Niat mandi untuk sholat Jumat atau untuk sunnahnya mandi hari Jumat. Iya. Walaupun tidak ini ya Pak Ustadz, walaupun tidak punya hadas, Iya. tetap. Iya. Oh, saya tahu Pak Ustadz. Iya. Iya. Syukran Ustadz. Afwan. Tapi bagusnya di sebelum mandi itu melakukan pergaulan dulu dengan suaminya. Setelah bergaul baru mandi bareng gitu. Jadi dapat pahalanya berlipat-lipat ya. Jadi bergaul Oh. dengan suaminya dapat pahala besar. Ya, pahalanya bergaul dengan suami itu besarnya sebesar dosanya kalau dia berzina. Jadi besar sekali itu. Oh, Masya Allah. Ya, dari sisi itu ya. Tapi dari sisi kesehatan untuk laki-laki itu sebagai obat diet. Ya, laki-laki yang sudah umur di atas 40, di atas 50 itu katanya harus sering. Ya Bu, Oh saya gitu. dipahami Iya. gitu. Nah, saya pernah tanya sama dokter, ya, yang sudah umur 50 tahun ke atas harus minimal 3 kali dalam seminggu. Begitu katanya. Itu cara untuk antisipasi supaya tidak terkena prostat. Hmm. Nah, Ya, kata. dokter mengatakan begitu. Iya. Makanya tidak boleh istrinya nolak. Ya, kalau sayang sama suami. Ya.
begitu ya. Terus Iya, setelah Ustaz. hubungan, mandilah, ya, dapat hubungan, pahalanya dapat besar, mandi bersamanya pahalanya besar, dan hikmahnya banyak sekali. Ya, hikmahnya banyak sekali. Allah bikin alat-alat ini semuanya ada hikmahnya, semuanya baik. Ya, asal semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu gak? Iya. Ikhlas dan ridho ya Ustaz. Iya. Hanya main bergaulan bergaul Dan lalu mestinya sih begitu dianya ya. bergaul lagi Jadi deh. perempuan tuh kepada suaminya menawarkan. Ya, jangan suaminya terus yang minta. Iya, Ustaz. Kita harus menawarkan. Iya. Udah, Ustaz. Udah saya coba dulu. Kok dulu Dulu. Tapi malah diketawain saya, Pak Ustaz, sama orang. Nggak peduli dengan orang, kita kan maunya Iya. dinilai oleh Allah. Emangnya Uni bilang gitu ke orang? Enggak kan kalau lagi cerita gitu kita kalau perempuan tuh harus kita duluan. Kalau saya dulu kalau mau tidur saya bilang mau ini enggak, saya bilang ketawain. Waduh. Nah, memang harus begitu. Ini saya sudah siap nih. Iya. Dan harus banyak juga bercanda sama istri. Ya, bercandanya suami istri itu, ya itu berpahala. Ya. Bukan itu air galon tuh Neng tadi. Jadi bercandanya suami istri itu adalah ibadah. Ya. Iya. Jangan serius terus. Iya. Boleh. Seperti jangan bercanda terus juga. Maksudnya canda terus juga. Ya, tapi bercandanya itu berpahala. Ya, karena itu akan menguatkan tali kasih sayang. Iya. Ya, menguatkan tali cinta. Betul. Kayak masih muda aja Bapak bilang cinta. Nah, ya Terus begitu Ustaz. sih. Baik, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Ustadz, ini di luar tema tapi yang membahas tentang lebaran anak yatim. Saya itu sudah mencoba untuk menjelaskan. Nah, tapi jawabannya tuh seperti ini, Pak Ustadz. Apa kata? Lebaran itu sebagai istilah saja, tanda kasih atau mengagungkan anak-anak yatim. Sebaiknya setiap saat kita mengayomi anak yatim itu sebagai istilah saja. Nah, terus saya kan mencoba menjelaskan bahwa itu tuh ajarannya Syiah gitu kan. Jadi kalau misalkan memang mau berbagi ya di bulan Muharram ya kapanpun, saya bilang gitu. Nah, terus dia jawabannya begini Pak Ustadz, betul, sangat setuju. Namun berpolitik terhadap Allah juga diperbolehkan. Dan Allah sangat suka memanfaatkan momen-momen tertentu seperti Lailatul Qadar. Kenapa hanya ada di bulan Ramadan saja? Bukannya berbuat ibadah kebaikan boleh kapan saja. Tapi kenapa Lailatul Qadar di malam yang sangat istimewa dibanding dengan malam-malam yang lain. Jadi semua itu jangan berdasarkan dari hawa nafsunya. Seperti itu Pak Ustadz jawabannya. Nah, Itu kemudian ngomong kok ngalor ngidul sih orang. Jadi begini. Justru kita mengatakan bahwa lebaran anak yatim itu tidak ada karena kita merujuk pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa lebaran itu cuma ada dua, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa Anda menambah-nambah lebaran anak yatim? Ya, terus dari sisi logika, anak yatim itu mestinya lebarannya berbarengan dengan kita. Kenapa dia lebarannya itu dipisah? Kenapa mesti 10 Muharram yang saat itu kita diperintahkan untuk berpuasa? Kenapa Rasulullah memerintahkan puasa, kamu memerintahkan lebaran anak yatim? Ya, kamu mengatakan bahwa kapan saja boleh. Kenapa harus di 10 Muharram? Yang itu ajaran Syiah. Kenapa ajaran Syiah tidak ditendang saja?
Bukan kita tidak ingin menyantuni anak yatimnya. Ya, justru menyantuni anak yatim itu setiap hari. Ya, justru menyantuni anak yatim itu setiap hari. Tuh, kalau Anda mengatakan ini sebuah politik ibadah saja, ibadah tidak ada urusan dengan politik-politik begitu. Jadi ibadah itu dasarnya harus wahyu. Ya, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya. Begitu kalau ibadah, itu ibadah apa bukan? Tuh. Kalau itu ibadah itu harus pakai dasar. Ya, ibadah itu hukumnya haram. Ibadah itu hukumnya haram kecuali ada dalil. Ya. Al-aslu fil ibadati at-tahrimu. Ya, pada dasarnya ibadah itu hukum asalnya haram. Illa ma dallat dalilu ala khilafi, kecuali ibadah yang ada dalilnya yang menunjukkan bahwa itu tidak haram. Harus pakai dalil. Tuh, Anda merujuk ke Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada dalilnya, banyak ngebrek. Ada dalilnya. Kenapa Anda merujuk ke Lailatul Qadar untuk sesuatu yang tidak ada dalilnya? Lailatul Qadar ada dalilnya. Lebaran anak yatim bertentangan dengan dalil. Bagaimana yang bertentangan dengan dalil? Ya, dalil tentang lebaran, ya, bertentangan dengan dalil. Kenapa yang bertentangan dengan dalil dikiaskan kepada yang ada dalilnya? Tidak boleh, ya. Pertama, bertentangan dengan dalil. Yang kedua tidak boleh mengkias ibadah ke ibadah yang lain. Karena kaidahnya la qiyasa fil ibadah. Tidak boleh ada qiyas dalam ibadah. Rusak ibadah dengan qiyas. Ya, ibadah itu tidak boleh dengan qiyas. La qiyasa fil ibadah. La qiyasa fi ma'arid dalil, ya. Tidak ada qiyas yang boleh bertentangan dengan dalil. Ini dalilnya bertentangan. Ya, beda. Lailatul Qadar ada dalil, yang ngebrek itu enggak ada dalil, ya. Ya, kenapa kalau Lailatul Qadar Allah bikin dalil? Allah bikin dalilnya. Lebaran anak yatim siapa yang bikin dalil? Kamu bikin dalil. Itu, Bu. Halo? Jadi kita bukan berdasarkan hawa nafsu ya Pak Ustadz? Bukan, kita berdasarkan dalil. Kamu yang berdasarkan Halo? hawa nafsu. Kamu yang berdasarkan hawa nafsu. Makanya saya menerangkan itu tuh dia Pak Ustadz putus-putus. Saya putus-putus. Iya tadi tuh enggak. Ya, Bu Rida nggak dibuka lah mic-nya itu, nggak kedengaran. Dibuka. Ini